pagi teman-teman semua, saya Heidi Mikaela dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat Paskah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Halo semuanya, aku Kalista dari Tunas. Aku mau mengucapkan selamat Hari Paskah untuk kita semua. Tetap semangat dan jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kelin ingin mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Halo, saya Jacqueline. Saya ingin mengucapkan selamat Paskah semuanya. Halo semuanya, saya Jocelyn mau mengucapkan selamat Paskah semuanya. Halo semuanya, selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati, God bless you. Halo semuanya, aku Fiona dari kelas Tunas mau mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Semoga namanya Paskah ini dapat menyertai kita senantiasa. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai, nama saya Bennett. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari ibadah yang spesial. Apakah anak-anak tahu? Yesus telah bangkit. Jadi kita menyembah bukan Yesus yang mati, tapi kita menyembah Yesus yang hidup. Karena Yesus adalah manusia, sekaligus Yesus adalah Tuhan. Kubur kosong menyatakan Yesus adalah Tuhan. Hari ini adalah hari yang bersuka cita bagi kita. Sehingga sudah sepatutnya lah kita merayakannya. Jadi anak-anak harus tahu bahwa Paskah adalah Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan kematian. Itulah sebabnya kita harus merayakannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan hari ini Victory Kids merayakan kebangkitan Yesus. Yesus yang kami sembah bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang mengalahkan maut. Sehingga kami menyembah Tuhan Yesus yang hidup, bukan Tuhan Yesus yang mati. Kami bersyukur untuk itu. Dan juga pada Jumat Agung yang lalu kami juga bersyukur karena betapa besarnya kasih Yesus. Sehingga Yesus mau mati menggantikan hukuman atas dosa kami. Sehingga seharusnya kami yang disalib, tapi Yesus menggantikannya. Sehingga kami tidak menanggungnya. Tuhan Yesus yang menanggung segala kesalahan kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami sehingga Dia korbankan hidupnya. Dan Tuhan yang begitu berkuasa sehingga Tuhan Yesus mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Biarlah perayaan ini membuat sejak kecil anak-anak di Victory Kids mengerti, tahu bahwa Allah yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus, adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang mengalahkan maut. Kami menyembah Tuhan yang begitu mengasihi kami, sehingga Dia mau mengorbankan, menderita di kayu salib, untuk menggantikan kami semua, sehingga kami tidak usah menanggung hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pimpin ibadah hari ini, ibadah yang spesial. Biarlah kau urapi song leader, singer yang membawa anak-anak untuk memuji Tuhan.
biarlah kau urapi. Dan kau urapi juga yang membawa renungan atau khotbah pada hari ini. Sehingga mereka sejak kecil mengerti betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi anak-anak. Dan Tuhan Yesus begitu berkuasa karena Ia adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah Victory Kids dengan penuh rasa syukur hanya dalam satu nama. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Victory Kids. Selamat hari Minggu, selamat Hari Paskah. Hari Paskah ini berarti kita mau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus yang telah mati buat kehidupan Yolanda, kehidupan Kavina dan juga adik-adik semuanya. Oke, karena ini hari Paskah kita harus lebih bersemangat ya karena Tuhan telah bangkit. Nah, ayo kita bangkit berdiri. Yuk, kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita menyanyiin satu lagu. Apa nih Kak? Yesus disalibkan karena cintanya. Oke, pasti pada tahu kan? Oke. Mari kita puji Tuhan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bergirang-girang bersama-sama. Giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yeay, kita bersuka cita karena Tuhan telah bangkit. Oke, untuk selanjutnya kita mau nyanyiin lagu apa nih Kak? Kita mau nyanyiin lagu Dia Lahir Untuk Kami. Yuk kita nyanyiin. sama-sama buat nyanyiin Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami.
Allah yang hebat ya Kak Vina Iya ya. dong, pasti. Sebagai juru selamat dunia kita. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita sama-sama serius mau datang sama Tuhan. Kita mau nyanyiin satu pujian yang berkata karya terbesar. Kita mau mengingat begitu besar kasih Tuhan buat kehidupan kita, karya Tuhan yang rela mati dan bangkit, itu semua untuk kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita teduhkan diri kita. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi ya, teman-teman. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh kembali Tuhan mengenang, mengingat, bahkan mengimani tentang karya-Mu di atas kayu salib, di mana Engkau mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami bersyukur buat
Pagi hari ini sebentar kami juga rindu mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati adik-adik Victory Kids, biarlah mereka juga boleh mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita bersyukur boleh beribadah bersama-sama. Adik-adik siap mendengar firman Tuhan? Tema firman Tuhan hari ini diberikan judul Jesus is alive, Yesus hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak teringat dengan satu pujian yang mengatakan seperti ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengingat tentang Paskah di mana Yesus mati dan kemudian Dia bangkit mengalahkan maut. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-18b. Sebab Ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah pelayan Kristus. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat itu dan juga pada saat sekarang, ada begitu banyak orang yang tidak percaya tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Padahal firman Tuhan sudah jelas memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit. Dia hidup kembali mengalahkan maut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bukti bahwa Tuhan Yesus mati dan kemudian Dia bangkit kembali mengalahkan maut. Dia hidup mengalahkan maut. Bukti yang pertama adalah kubur yang kosong. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada zaman Tuhan Yesus, kuburan tidak sama seperti saat ini. Kuburan pada zaman itu berbentuk sebuah gua yang ditutup dengan batu yang besar. Dan biasanya adik-adik, kalau kita ingin melihat mayat yang ada di dalamnya, kita tinggal cuma buka batu penutupnya, kita bisa masuk ke dalam kuburan itu dan kita bisa melihat mayat yang ada di dalam kuburan itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat Yesus mati, Yesus pun dikuburkan di tempat itu adik-adik. Di mana Yesus ada di dalam sebuah kubur yang ditutup dengan batu. Batunya besar, ditutup menutupi kuburan Tuhan Yesus. Diceritakan pada pagi-pagi hari pertama minggu itu, beberapa perempuan, beberapa wanita pergi ke kubur Yesus ingin melihat mayat Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sesampainya di kubur itu, tiba-tiba mereka menemukan batu penutup kubur sudah terbuka adik-adik. Wah, mereka terkejut dan kemudian mereka masuk ke dalam kubur Yesus. Dan ketika mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka mungkin bertanya dalam hati, kemana mayat Tuhan Yesus?
tidak ada di sini. Siapa yang mencurinya? Atau siapa yang membawanya pergi? Ada begitu banyak pertanyaan di dalam hati mereka. Mereka kebingungan, bertanya-tanya, di mana mayat Tuhan Yesus? Karena ketika mereka masuk ke dalam, tidak ditemukan mayat Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka sangat ketakutan, mereka kebingungan. Tetapi ketika mereka kebingungan, tiba-tiba malaikat datang yang mengenakan pakaian putih berkilau-kilau. Kemudian malaikat itu berkata kepada para perempuan yang ada di kubur Yesus, berkata demikian, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ketika malaikat menjelaskan, kemudian para perempuan itu mereka menjadi ingat kembali perkataan Kristus, perkataan Yesus ketika Dia masih hidup, di mana Dia harus mati, disalibkan, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar penjelasan dari para malaikat, kemudian wanita-wanita itu pun pergi memberitahukan kabar itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, para perempuan menceritakan apa yang mereka alami secara lengkap kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka mengatakan ketika mereka datang ke dalam kubur, mayat Tuhan Yesus tidak ada lagi. Dan kemudian mereka bertemu dengan malaikat, dan malaikat itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup mengalahkan maut. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar kabar itu, kemudian Petrus dan murid yang lain segera berlari, mendekati dan pergi ke kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai di kubur Yesus, mereka melihat bahwa mayat Tuhan Yesus betul sudah tidak ada di dalam kubur. Jadi apa yang dikatakan oleh para perempuan itu benar, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira di mana mereka dapat bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit? Tuhan Yesus sudah bangkit, betul. Tetapi murid-murid dan para perempuan belum bertemu dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Pasti adik-adik mereka perlu bertemu dengan Tuhan Yesus untuk meyakinkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, di tempat lain diceritakan di dalam sebuah perjalanan ke Emmaus, di mana ada dua orang murid sedang pergi dalam perjalanan ke sebuah kampung bernama Emmaus. Mereka salah satunya bernama Kleopas adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kedua murid Yesus punya pemimpin awalnya ketika Yesus belum mati disalibkan. Tapi karena Yesus sudah mati disalibkan, mereka bingung, tidak ada lagi yang memimpin mereka. Mereka tidak lagi ada yang membimbing. Akhirnya mereka pulang ke kampung mereka yang bernama Emmaus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Tuhan Yesus yang sudah bangkit datang dan berjalan bersama kedua murid itu. Namun adik-adik, ternyata kedua murid itu tidak menyadari bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Di dalam perjalanan, mereka menceritakan tentang berita yang sedang viral, berita yang sedang ramai di Yerusalem, tentang seseorang yang
punya kuasa dalam perbuatan dan perkataan, di mana imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi telah membunuhnya, disalibkan dan dibunuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dan kemudian ketika mayatnya dikuburkan, para perempuan menceritakan tentang mayat yang tidak ada lagi di dalam kubur. Dan malaikat datang kepada perempuan-perempuan itu dan mengatakan bahwa mayat itu sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kira-kira siapa ya yang diceritakan dua orang itu kepada Tuhan Yesus? Siapa ya orang yang mati dan kemudian dibangkitkan? Siapa adik-adik? Ya, betul sekali. Mereka sedang menceritakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit dan bercerita kepada Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit. Lucu ya adik-adik, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Karena mereka belum mengerti bahwa mereka sedang bercerita kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Namun adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika sampai di sebuah kampung, kemudian mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika mereka makan bersama dengan Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka, tiba-tiba mata kedua murid Yesus itu terbuka dan mereka baru menyadari bahwa orang yang bersama dengan mereka dalam perjalanan yang sekarang sedang makan, itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, betapa bersukacitanya mereka. Mereka terkejut tetapi mereka juga bersukacita bahwa guru mereka yang mati disalibkan sudah bangkit kembali. Dan mereka bertemu langsung bersama dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sukacita dan kegembiraan melimpah di dalam hati kedua murid itu. Harapan mereka kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, akhirnya kedua murid Yesus ini tidak jadi pergi deh pulang ke Emmaus. Tapi kemudian mereka kembali ke Yerusalem. Mereka mau menceritakan tentang pengalaman mereka yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sesampainya mereka di Yerusalem, kemudian kedua murid itu bertemu dengan semua murid Yesus yang ada di Yerusalem. Ketika mereka ada di sana, kemudian kedua murid Yesus menceritakan pengalaman mereka dalam perjalanan bertemu dengan Yesus, makan dengan Yesus. Mereka bercerita Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kedua murid itu sedang bercerita perjumpaannya dengan Yesus yang sudah bangkit, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir di dalam ruangan itu. Dan seluruh murid-murid menjadi sangat kaget. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi Tuhan Yesus kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, awalnya murid-murid takut mengira Tuhan Yesus adalah hantu. Tetapi sekarang mereka sudah mengerti bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup mengalahkan maut. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, sudah bangkit dari kematian. Kemudian dia menunjukkan sesuatu kepada murid-murid. Supaya semua murid-murid percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kakak akan bacakan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-39, 41 dan sampai 43. Dikatakan demikian firman Tuhan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah
aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada lubang paku di kedua tangan dan kedua kaki Yesus itu membuktikan bahwa dia Yesus yang disalibkan, tetapi dia bangkit kembali. Dia hidup, dia bukan hantu. Kalau hantu tidak bisa makan ikan goreng, Tuhan Yesus makan ikan goreng. Itu buktinya bahwa Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Dan murid-murid pun percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat mereka tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada hari ini di momen Paskah kita memperingati kembali peristiwa tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dia hidup mengalahkan maut. Dia menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya, yang mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari pada hari ini kalau kalian ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit mengalahkan maut, yang menebus dosa setiap manusia yang percaya, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan Yesus, pada hari ini aku mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut, yang menebus dosa aku. Dan hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberitahukan kepada kita berita sukacita. Ada begitu banyak orang, anak-anak kecil tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita hari ini boleh percaya, itu semua karena anugerah dan pemberian Tuhan. Firman Tuhan terakhir dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita bersyukur adik-adik, Yesus yang mati sudah bangkit. Dia menebus dosa kita sehingga setiap kita yang percaya tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi hidup untuk kebenaran. Jesus is alive, dia hidup di dalam hidup kita. Dan biarlah kehidupan kita boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau katakan sama-sama, Tuhan Yesus bangkit, dia hidup mengalahkan maut, menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan buktinya jelas bahwa kubur kosong membuktikan bahwa Engkau bangkit. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Dan ketika murid-murid berkumpul, Tuhan Yesus hadir di sana dan menyatakan bahwa Engkau hidup mengalahkan maut. Kami bersyukur Tuhan, biarlah bukti ini boleh kami pegang dengan kuat, membuktikan bahwa iman percaya kami tidak salah karena Yesus adalah juru selamat yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami akhiri ya Tuhan ibadah kami dengan memberkati anak-anak. Sehingga sejak kecil Tuhan memberkati mereka. Sejak kecil mereka kenal Tuhan yang mereka sembah.
Oleh karena itu ya Tuhan, lindungi anak-anak, sertai mereka. Meskipun mereka anak-anak, tapi mereka adalah orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan sekarang kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai mereka dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Halo adik-adik, selamat Hari Paskah. Jesus is alive ya. Kiranya Paskah kali ini membuat kita tetap semangat di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik Victory Kids, selamat Paskah. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita semangat untuk terus melayani setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah, Jesus Alive. Halo adik-adik Victory Kids Gereja Rehoboth Berea. Om mau ngucapin pada kalian selamat Hari Raya Paskah. Jesus is alive. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik Victory Kids Jemaat Berea. Om Teddy mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Tetap semangat, oke? Halo adik-adik Victory Kids semua, selamat Hari Paskah. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan untuk hidup yang kekal. Yeay, selamat Paskah semua. Halo adik-adik Victory Kids semuanya, apa kabar kalian semua? Kak Billy berharap kalian semuanya sehat-sehat dan baik-baik ya di rumah aja, karena sekarang lagi masa pandemi. Nah, pada pagi hari ini Kak Billy mau mengucapkan kepada kalian semuanya selamat Hari Raya Paskah. Kiranya Paskah kali ini yang diadakan di tengah masa pandemi dengan bertema Jesus is alive, kita akan semakin memahami atau semakin mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Jesus is alive. Shalom adik-adik Victory Kids. Selalu ingat bahwa kasih Tuhan Yesus sangat besar untuk kalian semua. Karena Tuhan Yesus sudah mau mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita semua. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Tuhan kita Yesus semua. memberkati kita semua. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika
kita masih berdosa. Amin. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lukas 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bye-bye. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan diperoleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dadah. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih. Dadah. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bye-bye. Roma 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita kita masih berdosa. Terima kasih.